Jadi rewardnya operasi di hidung, kebetulan waktu itu hidungku kan pesek banget, jadi mungkin kalau dimancungin ya lebih cantik sedikit lah kayak gitu. Halo guys, selamat datang di channel @apokalips11. Jangan lupa subscribe ya, karena bakal ada video baru setiap hari. Oke, langsung kita gas. Video kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan Farida Nurhan, influencer food vlogger yang sangat kondang. Dia akan cerita tentang kehidupannya dari nol sampai saat ini, dan tentang operasi-operasi plastik yang telah dilakukan. Ini adalah video panjang ya guys ya. Siapkan baterai dan siapkan kuota. Let's check it out. Mai kan mention dulu kalau misalkan dulu bermimpi jadi orang kaya gitu kan. Emang dulu struggle Oma itu apa sih, Mai? Ya gini, memang setiap hari itu lauknya tahu, kalau nggak tahu biasanya tempe sama sambal, kalau nggak ya ikan asin. Let's say aku makan telur itu bisa setahun 2 kali kalau hari raya Idul Fitri sama Maulud Nabi, kayak gitu-gitulah. Jadi cita-cita aku nih gimana ya supaya setiap hari bisa makan ayam, daging, itu yang segala macam ya, harus kaya raya gitu. Jadi dari situ aku punya mimpi harus bekerja keras, harus ke luar negeri untuk menggapai cita-citaku biar aku bisa kaya raya, kurang lebih kayak gitu lah. Berarti dulu yang nggak pernah Oma pikirkan sekarang bisa dilakukan apa, Mai? Yang sampai sekarang nggak pernah kepikiran? Yang nggak pernah, kayaknya sekarang itu aku lebih slow dan sedikit. Let's say 90% yang sudah aku cita-citakan pada waktu aku sekolah SD, aku sekolah SMP itu sudah bisa dibilang alhamdulillah udah keraih. Sekarang itu lebih kayak pingin damai di hati, lebih bahagia, lebih seneng lagi gitu-gitu aja. Tapi kalau semangat ingin mencari uang yang banyak lagi, menggebu-gebu lagi, harus tidur sampai jam 12 malam, bangun jam 4 pagi hanya untuk bekerja, itu sudah berkurang sekali. Pernah ada omongan gak sama anak kayak kalau nanti mama kayak gini, mama bekerja gini untuk kamu gitu, sampai sekarang tercapai kok, yang diingat kata-kata apa tuh? Saya tidak pernah bilang ke anakku bahwa aku bekerja keras buat anakku, tapi dengan sendirinya, dengan body language, dengan apa-apa yang aku berikan, aku kasihkan anakku, mungkin dia sudah tahu ya. Tapi aku selalu mengajarkan ke anakku itu 3 things. Dari dulu sampai sekarang yang aku ajarkan adalah kalau mama, Omai sedang tidak di rumah, berarti Omai sedang menjadi bapak buat kamu, mencari uang. Terus kalau aku sedang membawa kamu nyetir, pergi berangkat sekolah, sedang masak di rumah, berarti anakku harus tahu bahwa dia tuh masih punya ibu yang baik. Terus kalau kadang aku nemenin dia belanja ke mall, terus maskeran di rumah, tidur bareng di kamar, it means aku sedang menjadi sahabatnya. Berarti anakku bisa cerita apa aja ke aku, bisa ngobrol apa aja ke aku. Jadi walaupun setiap hari hanya sama mamanya, dia masih punya bapak, punya ibu, dan punya sahabat. Tapi goals apa sih Omai sendiri yang udah dicapai? Gimana? Goals apa yang sudah dicapai? Goalku yang sudah aku capai, ya cita-citaku, paling tidak aku sudah punya rumah, aku sudah punya apartemen, aku sudah punya mobil, punya tim yang sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri, and I love them. Dan aku punya ya tabungan, paling tidak membuat aku nyaman, comfortable untuk aku sendiri di masa depan, anakku dan cucuku, insya Allah. Jadi kan anak sekarang juga bisa mandiri sekali kan, terus punya bisnis kemarin juga. Gimana sih, Mai, kebanggaannya melihat hal-hal seperti ini bisa terjadi? Sometimes saking bangganya, saking bersyukurnya gitu dengan apa-apa yang terjadi pada Omai setiap hari, pada anakku, pada cucuku, itu aku masih sering loh kayak dadaku tuh kayak deg-deg, ya Allah kok kayak gini gitu ya. Contohnya kayak kemarin anakku menjual parfum 2000 botol hanya dalam jangka waktu 8 menit, itu kan sesuatu banget. Aku nggak nyangka pencapaiannya sampai seperti itu. Tapi setiap harinya yang aku selalu ajarkan ke anakku adalah nggak boleh mikir mamanya sudah seperti ini, mamanya sudah bekerja keras seperti ini dan segala macam seperti ini, terus anakku harus leha-leha. Aku selalu mengajarkan ke dia menjadi manusia hamba Tuhan yang bersyukur dalam arti ya dia harus bekerja keras untuk dirinya sendiri, belajar untuk masa depan, untuk mengerti A, I, U, E, O dan segala macamnya. Itu sudah aku ajarkan dengan aku ngomong dan dengan my body language. Jadi pas itu kalau misalkan di momen berduaan, di talk bareng anak, apa sih yang bisa bikin kalian berdua tuh bisa nangis gitu, Mi? Yes, pernah kita nangis, biasanya kita tuh nangis kayak kemarin waktu di Singapura, ke luar negeri, itu kita nangis. Dulu momen kalau lagi liburan pernah ke Bali nangis,
Jadi ceritanya tuh benar-benar heart to heart gitu loh. Contohnya cerita tentang bapaknya, atau cerita waktu dulu di kampung. Ternyata anakku itu ingat aku tinggal ke luar negeri, ke Hongkong untuk menjadi pahlawan devisa negara atau bisa yang dibilang pembantu gitu. Anakku masih ingat karena kita cerita gini gitu. Itu membuat kita berpelukan, kadang-kadang ciuman. Tapi aku selalu ke dia itu peluk-peluk gitu. Very proud of you, very proud of you. Jadi melihat treatment ke anak itu memang diajarkannya sedekat kayak teman banget ya Maya, atau gimana Maya? Ya, anakku itu anak yang sangat sabar, bijak, very positif, dan yang paling penting anakku itu sangat romantis. Cucuku tuh juga sangat romantis. Mungkin kalau kelihatannya aku tuh sangat ini ya, to the point, orangnya tegas gitu ya. Padahal di rumah itu aku adalah ibu, teman buat anakku yang sangat romantis. Ke timku aja aku nggak pernah bilang kamu gitu. Apa aku selalu bilang namanya atau gini, nggak pernah nunjuk-nunjuk apa. Setiap kali habis ngapain atau kita bekerja sebagainya, aku tuh akan selalu ngucapin terima kasih, matur nuwun, thank you gitu. Itu selalu aku ajarkan setiap hari ke anakku dan ke orang-orang di sekeliling. Sekarang anak juga ngikutin jejak Oma ya, gitu Ya. Jadi konten kreator juga. Iya, dia lebih ke Instagram dan ke TikTok, sama sedang memulai bisnis parfum karena dia suka banget dengan parfum, jadi dia sekarang punya brand sendiri. Alhamdulillah. Tapi Mai, kalau melihat sekarang pencapaian luar biasa gitu, kalau udah punya cucu, itu apa yang bikin Mai, misalkan anak ngasih gift itu yang bikin nangis tapi sih Mai? Iya, jadi gini, orang tua manapun itu pasti ya kalau melihat anaknya walaupun anaknya sudah dewasa, sudah menikah atau sudah punya anak lagi, pasti kayaknya bayi aja gitu, melihatnya kayak anak kecil aja. Jadi begitu anakku itu kayak menghasilkan uang sendiri, tiba-tiba ngetok pintu rumah, membawakan aku hadiah, membawakan aku ini dan itu tuh kayaknya sesuatu banget gitu. Nggak harus yang mahal ya, nggak harus yang brand atau apa, dibawain anakku makanan aja kadang aku tuh ternyuh banget, kayak ngerasa sebagai ibu, sebagai orang tua itu kayak berhasil. Apa yang bikin Mai terharu itu Mai? Apalagi kalau kita ngomongin pasangan kan pasti ya ada anak ini ya Mai, tapi apa sih yang membuat Mai setegar ini dan sangat terharu ini? Setegar, yang membuat saya dan orang tegar itu adalah perjalanan hidupku. Aku itu dihadapkan pada masa dimana aku tidak punya pilihan. Aku diharuskan untuk contohnya pergi ke luar negeri untuk bekerja, menyambung hidup untuk anak, untuk orang tuaku. Dan dari situ aku itu terbentuk menjadi wanita yang bukan bisa memilih, tapi aku tuh diharuskan untuk memilih dan membuat keputusan gitu setiap hari. Otakku lah dengan badanku lah gitu, semuanya gitu. Dari situ aku menjadi wanita atau bisa dibilang menjadi jiwa yang sangat keras, bisa sampai sekarang bisa dibilang mandiri lah gitu dari perjalanan hidupku yang kurang lebih 22 tahun gitu. Oma ada nanti tuh masih kayak mau pensiun dari dunia entertain kayak gini. Mungkin kan udah mungkin Iya. di turunin ke anak gitu. Dibilang pensiun tidak, aku kayaknya kalau tidak ngapa-ngapain akan ini deh, bisa darah tinggi kayaknya. Jadi aku maaf dibilang pensiun tidak, mungkin mengurangi iya. Aku pingin sekali pada waktunya nanti lebih banyak waktu untuk lebih berolahraga. Aku pingin sekali di saat waktunya nanti pingin memberikan asupan sehat buat badanku setiap hari. Karena kalau sekarang kan aku semuanya harus dimakan karena tuntutan kerjaan, kewajiban di kerjaanku, gorengan lah, kadang-kadang lemaknya banyak, kolesterol itu aku kadang harus makan. Itu cita-citaku sih one day, pingin tidur lebih lama lagi dari sekarang. Mungkin kalau sekarang bisa tidur 4-5 jam, mudah-mudahan one day bisa tidur 8 jam gitu. Berarti kerja cuma 4-5 jam doang untuk tidur itu Mai? Itu sudah biasa, itu tidur 4 jam sudah biasa. Pernah juga aku tuh tidur hanya 3 jam aja sudah biasa. Kayaknya yang lain juga kayak gitu deh. Otaknya itu loading, terus mandi aja kayaknya di otaknya tuh ada aja yang pikir apa gitu. Emang kenapa sih Mai pengen bekerja keras itu Mai? Apa masih ada yang belum Mai dapat nih Mai kira-kira? Enggak, itu sudah habit, kayak sudah kebiasaan. Karena sudah badannya gerak, otaknya mikir, jadi pada saat nggak ngapa-ngapain ya nggak bisa. Sabtu Minggu aja timnya nggak kerja, otakku itu ada aja. Misalnya bikin video fanpage lah, ngerjain apa yang harus kerjain hari Senin biar aku bisa ini itu di hari Senin, di hari berikutnya ada aja, otaknya tuh loading terus, gerak terus. Kadang aku pernah di tahap di tempat tidur kayak tolong dong
please otaknya stop, please jangan pikir aku pengen tidur, pernah gitu. Pernah juga di tahap harus keluar negeri hanya untuk membeli herbal untuk aku bisa tidur. Pernah di tahap sampai Jadi sebegitunya Mai untuk stop nih otak diem dulu itu Iya. sampai segitunya Mai. pernah karena otaknya gerak terus jadi nggak bisa tidur kan, jadi harus masuk ke rumah sakit karena tidak bisa tidur berhari-hari, sehari itu hanya tidur setengah jam atau 1 jam gitu, tapi aku harus dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar. Aku harus ngerjain video ini, video itu, makan di sana, makan di sini, kadang-kadang sampai tidur di dalam mobil yang berjam-jam gitu. Akhirnya minta vitamin ke rumah sakit, minta tolong, minta ditidurin, pernah sampai gitu-gitu juga. Berarti kondisi kesehatan tapi pernah dipikirin nggak sih Mai untuk ke dokter kayak ngecek ini apalagi lemak ya Mai kalau Yes. makan gitu ya Mai gitu. Setiap 4 bulan, paling lambat itu 6 bulan sekali, aku akan cek darah. Mulai dari penyakit, mulai dari cek kolesterol dan segala macam. Alhamdulillah sih so far fine-fine aja. Karena aku sebisanya kalau sedang tidak membuat video atau melakukan tanggung jawabku sebagai food vlogger, aku akan makan sehat. Contohnya Sabtu dan Minggu biasanya aku tuh detox, hanya makan sayur, buah dan air mineral aja. Atau kalau sekarang tuh yang aku lakukan, aku akan makan banyak di siang hari, tapi di sore hari hanya air mineral dan buah-buahan aja. Ada nggak momen makan tiba-tiba pusing kolesterol naik gitu, pernah ada momen gitu nggak Mai? Terus dibawa ke rumah sakit hal kayak gitu pernah nggak Mai? Tidak, saya itu kalau pernah ingin dibawa ke rumah sakit karena makan Carolina Reaper pernah, terus mungkin karena badan kecapean. Tapi kalau untuk makanan kolesterol, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Jangan sampai. Oke. Tapi Cucu sendiri, itu masih Omai kayak Omai mau diterjun ke dunia entertain juga? Itu saya serahkan 100% ke anak saya. Jangankan untuk urusan cucuku di masa depannya. Misalnya aku ditanya mungkin yang berlebihan tentang cucuku, tentang anakku nggak akan jawab karena aku sangat menghargai privacy mereka. It's up to them. Aku hanya sebagai orang tua, sebagai nenek melihat dari belakang aja, ngasih tahu mungkin benar atau enggak. Selebihnya aku sudah berikan tanggung jawab itu ke anakku dan cucuku sendiri. Mai, ngomongin masalah konten Mai, pernah nggak melakukan konten yang Omai sendiri makanannya tuh kayak ini pedes banget atau susah banget ditelan di Omai tapi dipaksain kayak gitu, pernah nggak sih Mai? Kalau pedes sampai sekarang masih aman-aman aja. Aku pernah makan sampai tenggorokanku itu kayak tidak mau kebuka, mulutku tidak mau kebuka, pernah. Itu karena kecapean. Karena aku dihadapkan dengan kerjaan yang super sangat banyak, beresin endorsan, tayang di YouTube ini, tayang di YouTube sana, mungkin platform yang lain, plus harus tayang di acara yang lain yang mengharuskan aku untuk makan-makan. Jadi pernah sampai begitu makanannya masuk ke mulutku nih, mulutnya nggak mau kebuka, udah capek, jadi aku minta stop. Dan sudah kebuka di tenggorokannya nggak mau nelan gitu. Dan makanya ini udah kecapean. Jadi dari situ anak-anak bilang ya udah istirahat dulu ibu, 3 hari istirahat. Itu terjadi hanya sekali selama aku menjadi content creator. Berarti di belakang layar tuh orang-orang yang nggak tahu suara Omai pada saat konten tuh apa Mai? Kan orangnya enak banget nih, tinggal makan doang ya Mai. Kelihatannya semuanya tuh selalu kalau di depan kamera, di depan audiens penonton pasti harusnya yang enak-enak dong, nggak lucu dong kalau kita sharing yang sedih-sedih. Itu bukan aku banget, tapi di belakang itu sebenarnya pengorbanannya banyak banget. Contohnya ya harus cek ke dokter, harus olahraga, kadang ada makanan enak di depanku aku nggak makan karena aku nunggu waktuku makan. Kadang sore hari juga dihadapkan aku tidak makan apa-apa lagi. Di rumahku itu kalau sudah jam 4 sore dilarang ada makanan biar aku nggak makan, kayak gitu-gitu. Terus olahraga setiap hari minimal ya 1 jam, 1 jam setengah, kayak gitu-gitulah. Sudah, aku harus pulang, mobilku genap ganjil kayaknya. Terakhir Mai, paling yang masalah operasi tuh Mai, itu gimana, memang sekarang suka banget untuk operasi atau gimana karena punya uang banyak? Oh tidak, untuk operasi itu lebih reward to myself karena aku bekerja keras. Ya mungkin salah satunya rewardnya operasi. Dulu mungkin kalau di kampung waktu aku masih jadi pembantu, rewardnya ya beli lotion pemutih biar kulitnya putih kayak. Mungkin sekarang naik sedikit, jadi rewardnya operasi di hidung. Kebetulan waktu itu hidungku kan pesek banget, jadi mungkin kalau dimancungin ya lebih cantik sedikit Ada lah. keinginan lagi nggak mau operasi apa kira-kira? Enggak, ini sudah cukup. Sudah cukup. Aku adalah tipikal orang yang nggak ketagihan kok. Aku tipikal orang ya kalau tak pikir sudah ya sudah. Mungkin aku akan move on ke yang lainnya aja gitu ya. Mungkin pingin main-main rekreasi kemana, nyenengin aku, anakku cukup kemana gitu. Tapi kalau operasi kayaknya sampai sekarang sih sudah
nggak lagi, udah nggak kepikiran. Kemarin Omai nge-up yang masalah hidung itu Mai, boleh nggak ya Mai dibahas dikit ya Nih, Mai? boleh mau lihat nih. Itu kenapa Mai jadi Itu buat lucu-lucuan aja kemarin di TikTok sama timku, tim kreator, tim kreatifku. Oma yuk bikin ayo, dan buat aku lucu-lucuan aja kan. Aku nggak tahu kalau itu bakal menjadi yang berita yang wow gitu, dan nggak ada maksud untuk nyakitin siapapun atau hasil operasi gagal dan segala macam. For me ini ya oke-oke aja. Aku sih nanggepinnya relax-relax aja. Nyesel nggak sih Mai melakukan itu Mai, jadinya kalau misalkan orang bilang itu kok kecil sebelah Mai, jadi kayak gitu Mai gimana tuh Mai? Sebelum aku melakukan apa-apa selalu aku pikirkan matang-matang luar dan dalamnya. Seandainya pun ada sesuatu yang kurang benar, aku sudah oke-oke aja, nggak apa-apa. Mai terakhir Mai, maaf banget Mai kalau ditanya, kalau misalkan gatel gitu orang kan bilangnya Ya. gimana tuh Mai jadi ya Mai? Kalau gatal ya udah nggak apa-apa ini. Kalau gatal kan pakai cotton bud. Kalau misalnya gatal gini-gini, dari dulu pun sebelum operasi waktu hidungku masih nyepro, aku ya nggak pernah kayak gini-gini tuh, nggak ada, pasti pakai cotton bud kan. Ya nggak bisa. Ini tak tunjukin. Ini juga nggak bisa. Saking kecil gitu Mai ya? Ya gitu, tapi nggak ada gangguan dengan pernapasan. Kalau aku bilang kalau apa itu nggak ada gangguan, semuanya normal-normal saja seperti aku dulu sebelum melakukan operasi hidung. Sudah? Aman? Sudah ya? Oh, Aman ya? aman. Genap ganjil mobilnya. Ya, thank you ya Kak. Kasih.